Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaulul jaaki guru abdina Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Toha Adnan selaku pengasuh Pondok Pesantren Rodotul Jadid, sesangat abdina takdimen tor abdina taaten. Guru abdina Lora Miftahul Lutfi selaku Ketua Yayasan Rodotul Jadid, sesangat abdina takdimin tor abdin taaten. Sateja para alumni rahimakumullah. Mohon izin dalam kesempatan mangkin abdina badih membacakan menakib atau sejarah dari Pondok Pesantren Rodotul Jadid Banyu Putih Lor Randu Agung Lumajang, tempat kita dulu menimba ilmu, tempat dulu kita mencari berkah di pondok pesantren tercinta, Pondok Pesantren Rodotul Jadid. Pesantren Rodotul Jadid atau yang dikenal dengan Pondok Banyu Putih Lor ini merupakan pesantren yang sudah cukup tua di wilayah Kabupaten Lumajang. Secara legal formal, pesantren ini diresmikan pada tahun 1948 Masehi dan diresmikan secara legalitas izin operasional pesantren terdaftar di Kementerian Agama tahun 1951. Pesantren ini dirintis oleh seseorang mulia yang dimuliakan. Beliau adalah orang yang dipilih oleh Allah, adalah Al-Mukarram Al-Maghfurlah Kiai Haji Son Haji Syam. Berdirinya Pondok Pesantren Rodotul Jadid ini berawal dari keprihatinan salah seorang alumni pesantren yang dikenal dengan Kiai Haji Zainal Abidin. Kiai yang lebih akrab disebut dengan sebutan Kiai Haral. Ini adalah seorang tunanetra yang terkenal kaya raya dengan sawah dan ladangnya yang sangat luas. Atas keprihatinan tersebut muncul tatkala beliau melihat kondisi tatanan sosial dan budaya masyarakat desa serta berbagai tindak kejahatan telah menyelimuti dan memberi warna kelabu dan suram di desa Banyu Putih Lor pada tahun itu. Tahun itu merupakan momentum historis yang sangat bersejarah bagi perjalanan panjang Pondok Pesantren Rodotul Jadid Banyu Putih Lor. Momentum tersebut dapat dianggap sebagai titik awal bagi Pondok Pesantren Rodotul Jadid dalam menapak, mencari dan mengukuhkan eksistensinya hingga dalam bentuk perkembangannya seperti sekarang ini. Sebelumnya Kiai Haji Son Haji Syam ini menjadi pengasuh di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Banyu Putih Kidul atau yang dikenal dengan Bakit. Sejak itulah Kiai Haji Son Haji Syam memulai membuka babak baru di desa Banyu Putih Lor. Beliau memulai kegiatan dakwahnya dengan melakukan pendekatan dengan beberapa tokoh dan masyarakat sekitar. Dalam menjalankan dakwahnya, beliau dengan keikhlasan, ketawaduan, dan tanpa kenal lelah, rela mendatangi satu rumah ke rumah yang lain atau yang dikenal dengan door to door, untuk menanamkan nilai-nilai tauhid dan ajaran Islam sebagaimana yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika memulai dakwah sirnya kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang dekatnya. Baru pada tahun 1948 Masehi, pesantren bisa didirikan setelah melakukan akulturasi dengan masyarakat setempat. Pesantren ini
diawali dengan pemberian pemahaman ajaran Islam sehari-hari. Namun karena Kiai Haji Sirajuddin tidak bisa menetap di Banyu Putih Kidul karena mempunyai tugas dan kewajiban sebagai pengasuh pondok pesantren beliau sendiri, yaitu Pondok Pesantren Miftahul Ulum Betet, Madura, maka beliau mengutus Kiai Sofyan almarhum, salah satu santri seniornya, sebagai guru tugas untuk mengajar para santri dan masyarakat di Banyu Putih Kidul. Beberapa tahun kemudian, setelah menyelesaikan tugasnya, almarhum Kiai Sofyan kemudian pulang ke daerahnya di Situbondo, Jawa Timur. Almarhum Kiai Sofyan ini adalah mertua dari Al-Mukarram Kiai Haji Raden Muhammad Khalil, putra dari Kiai As'ad Sukorejo Situbondo. Setelah itu Kiai Sofyan diganti dengan guru tugas berikutnya yang juga merupakan santri senior dari Kiai Haji Sirajuddin, yaitu Kiai Haji Son Haji Syam. Di samping tugas mengajar, kedua tokoh tersebut juga mendapatkan tugas khusus dari Kiai Haji Sirajuddin bin Nasruddin untuk menjadi pengasuh sementara di Pondok Pesantren Banyu Putih Kidul, karena putra beliau Kiai Haji Zuhri bin Sirajuddin yang dipersiapkan untuk menjadi pengasuh pada saat itu masih menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan, dan setelah tamat dari Sidogiri Pasuruan, Kiai Haji Zuhri kemudian melanjutkan studinya ke Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah di bawah asuhan Syekh Ismail bin Utsman bin Zain Al-Yamani. Pada waktu itu pesantren Banyu Putih belum resmi didirikan karena tidak ada pengasuh yang tinggal menetap. Baru pada tahun 1957 setelah Kiai Haji Zuhri menyelesaikan studinya di Mekah Al-Mukarramah dan kembali ke Indonesia, maka Pondok Pesantren Miftahul Ulum Banyu Putih Kidul secara resmi didirikan dengan ditandai piagam resmi dari Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Bahasa, laboratorium komputer perpustakaan, ruang workshop, perluasan asrama santri, gedung madrasah baru dan pengembangan kepontren. Pendidikan formal yang sudah tersedia di pondok pesantren ini adalah Madrasah Sanawiyah Satu Atap Rodhotul Jadid dan Madrasah Aliyah Rodhotul Jadid dan Madrasah Diniyah Mambaul Ulum Rodhotul Jadid. Berikut kami bacakan juga para masyayikh Pondok Pesantren Rodhotul Jadid dari sejak berdirinya sampai sekarang. Pendiri pertama yaitu almarhum Al-Maghfurlah Kiai Haji Son Haji Syam. Beliau memangku pondok pesantren ini dari tahun 1948 sampai tahun 1994 Masehi. Adapun beliau dikaruniai dua putra. Yang pertama adalah almarhum Al-Maghfurlah Kiai Haji Adnan Son Haji. Yang kedua adalah almarhum Al-Maghfurlah Kiai Haji Lutfi Saifurijan. Setelah almarhum Al-Maghfurlah Kiai Haji Son Haji Syam wafat, maka dilanjutkan oleh beliau almarhum Al-Maghfurlah Kiai Haji Adnan bin Son Haji Syam dari tahun 1994 sampai tahun 2007 Masehi. Beliau dikaruniai putra dan putri. Yang pertama adalah Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Toha Adnan. Yang kedua adalah
almarhum almarhumah Ning Komariatul Kiptiyah. 3 Ning Muflihatut Takiyah, almarhum Lora Muzamil dan almarhum Lora Mubarrok. Setelah almarhum Al-Maghfurlah Kiai Haji Adnan Sun Haji wafat, maka dilanjutkan oleh pengasuh ketiga. Beliau adalah guru kita, almarhum Al-Maghfurlah Kiai Haji Lutfi Saiful Rijal, dari tahun 2007-2014 Masehi. Dan beliau dikaruniai putra dan putri. Yang pertama adalah beliau Ning Istianah Lutfi. Yang kedua beliau adalah Lora Miftahul Lutfi. Dan yang ketiga adalah Ning Rifatul Inayah. Setelah almarhum Al-Maghfurlah Kiai Haji Lutfi Saiful Rijal wafat pada tahun 2014, maka dilanjutkan oleh pengasuh berikutnya adalah beliau guru kita yang saat sekarang masih bersama dengan kita. Mudah-mudahan beliau disehatkan selalu oleh Allah. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umur oleh Allah. Dan beliau dikaruniai 4 putri. Di antaranya adalah Ning Vina Nailatul Izzah. Yang kedua Ning Naura Alia Afrin Karima. Yang ketiga Ning An-Nasya Zaura Mazna Mazia. Dan yang keempat adalah Ning Queen Zaina Alila Safarina. Selanjutnya adalah beliau guru kita Lora Miftahul Huda Lutfi. Beliau sebagai ketua yayasan yang terus untuk memikirkan pondok pesantren, kemajuan pondok pesantren. Siang malam memikirkan santri, siang malam memikirkan pondok, bagaimana kemajuan pondok pesantren. Beliau juga dikaruniai putra dan putri. Putra yang pertama adalah Lora Muhammad Rafif Ziyad Lutfi. Putri kedua adalah Ning Mahrin Raina Arifah Lutfi. Yang ketiga masih dalam rahim. Mudah-mudahan keluar nanti selamat dan lancar. Untuk Ning Rifatul Inayah, beliau berdomisili di Ranupakis, Kelakah. Beliau dikaruniai 3 keturunan. Yang pertama adalah Ning Maria Nura Khair. Yang kedua Ning Miskah Khair. Yang ketiga adalah Gus Akhtar Malik Ahmad. Demikian para alumni pondok pesantren, dengan adanya sejarah kita, mudah-mudahan oleh Allah terus disambungkan hati kita untuk ada rasa mahabbah kepada guru-guru kita, dan kita semoga menjadi santri alumni yang selalu mendapatkan barokah para guru-guru kita. Semoga kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian, kurang lebihnya saya maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.